Halo semua para kaum pecinta film dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Apakah kalian pernah mendapati tetangga yang mencurigakan? Jika iya, maka siapkan teropong kalian karena pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Disturbia yang rilis pada tahun 2007. Di mana sang aktor utama dari film ini adalah Shia LaBeouf yang Mimin suka banget perannya di Transformers. Baiklah, tanpa basa-basi kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film dibuka dengan adegan diperlihatkannya dua orang laki-laki yang sedang memancing, di mana kedua orang tersebut adalah pasangan ayah dan anak yang bernama Daniel dan Kel. Mereka berdua memancing untuk mengisi liburan akhir pekan mereka. Saat mereka hendak pulang, Kel yang mengendarai mobil sedang menelpon ibunya yang bernama Julie. Kel mengatakan pada ibunya bahwa mereka akan segera pulang dengan membawa ikan yang banyak. Meski faktanya, Kel dan ayahnya selalu membeli ikan untuk dibawa pulang. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyalip mobil mereka dengan ugal-ugalan. Kel lalu memberi teleponnya kepada ayahnya. Namun sesaat kemudian, mobil yang menyalip mereka tadi tiba-tiba membanting setirnya dan membuat Kel terkejut sehingga menabrak mobil yang berhenti di depan mereka, sehingga terjadilah kecelakaan yang tak dapat dihindari. Ketika mobil mereka terbalik, secara mengejutkan datang sebuah mobil dari arah Daniel dan menabrak kendaraan mereka. Daniel pun tewas dalam insiden tersebut dan Kel menjadi anak yatim. Setahun berlalu, adegan berpindah di sekolah Kel, di mana di kelasnya dia sedang mendapat mata pelajaran bahasa Spanyol. Di sana seorang remaja bernama Ronnie, dia merupakan teman Kel yang berasal dari Korea. Namun, di kelas Kel justru tertidur sehingga gurunya melemparkan Kel dengan penghapus papan untuk membangunkannya. Guru Kel lalu bertanya tentang tugas bahasa Spanyol dan menyuruhnya menceritakan pengalaman menakjubkannya selama 3 bulan terakhir. Kel yang tidak mengerjakan tugasnya tersebut terbata-bata saat menceritakannya dalam bahasa Spanyol. Guru Kel pun tidak terima dan kemudian menyinggung tentang ayah Kel dengan mengatakan, "Bagaimana pendapat ayahmu jika kamu seperti ini?" Mendengar hal itu sontak membuat Kel marah dan memukul gurunya tersebut. Lalu Kel diadili dan mendapat hukuman menjadi tahanan rumah selama 3 bulan dengan alasan karena Kel masih di bawah umur. Kemudian sebuah alat dipasang di pergelangan kaki Kel untuk menjaga agar ia tidak bisa berkeliaran dengan bebas karena statusnya sebagai tahanan rumah. Seorang detektif yang bernama Detektif Parker menjelaskan jika dia melewati batas jarak yang telah ditentukan, maka lampu pada alat tersebut akan berubah menjadi merah dan polisi akan mendatanginya. Namun Kel diberi waktu selama 10 menit untuk mengembalikan warna lampunya agar dapat berubah menjadi hijau dan polisi tidak jadi datang. Selain itu, ibu Kel juga harus membayar denda hukuman sebanyak $12 per harinya. Di rumah, Kel mengisi hari-harinya dengan bosan. Meski terkadang dia sesekali mengecek ruangan ayahnya karena merindukannya. Ibunya, Julie, juga telah memutuskan sambungan internet ke jaringan komputernya serta memutuskan kabel televisinya agar Kel tidak bermalas-malasan dan dapat membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Dari sini Kel menjadi semakin bosan dan hal yang bisa dia lakukan hanyalah menelpon Ronnie dan menyuruhnya menceritakan kejadian-kejadian di luar dan di sekolah. Ronnie yang selalu tergila-gila pada wanita tidak punya waktu lama untuk menelpon dengan Kel. Kemudian terdengar suara orang yang sedang pindahan di sebelah rumah Kel dan dia pun mengintipnya melalui jendela.
Ternyata di sana ada seorang gadis pendatang baru yang bernama Ashley yang akan tinggal tepat di sebelah rumah Kel, dan Kel jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu bel berbunyi, dan di sana Kel dikerjai oleh anak-anak kecil yang ada di komplek rumahnya dengan meletakkan kotoran yang dibakar tepat di depan pintu rumah Kel. Hal itu membuat Kel kesal dan mengejar kedua bocah tersebut. Tanpa dia sadari, dia telah berlari terlalu jauh sehingga lampu pada alat pelacaknya berwarna merah. Kel pun segera berlari kembali menuju ke rumah. Namun sayang terlambat karena polisi telah sampai sana terlebih dahulu. Kejadian itu pun dilihat oleh Ashley dan membuatnya malu. Kel kemudian ditelepon oleh pihak polisi dan diberi peringatan agar dia tidak mengulanginya lagi. Akhirnya Kel berinisiatif membuat jarak batasan yang bisa dia tempuh agar lampu pada alat pelacaknya tidak berubah menjadi merah. Ashley yang baru saja tiba di rumahnya dilihat oleh Kel sehingga Kel berlari menuju ruang kerja ayahnya untuk mengintip Ashley. Keesokan harinya Ronnie mengunjungi Kel. Kemudian Kel mengajak Ronnie ke atas dan menunjukkan kegiatan dia selama di rumah dengan mengintai para tetangganya melalui teropong. Mulai dari Mr. Pilch yang selingkuh dengan pembantunya, lalu Robert Turner yang sedang memotong rumput 2 kali sehari di halamannya, serta yang terakhir mereka melihat Ashley yang sedang berenang sendirian melalui ruang kerja ayah Kel. Di hari berikutnya, Kel mencari perhatian Ashley dengan berpura-pura mengambil surat di depan rumahnya. Ashley pun kemudian membantu Kel untuk mengambil surat tersebut dan mereka pun berkenalan. Still going? Yeah. I'd help. I'm Ashley, by the way. Di malam hari, Kel menonton berita di ruang tamu, dan di sana ada berita mengenai seorang wanita yang hilang, di mana ciri-ciri dari pelaku adalah dia mengendarai mobil Mustang tahun 60-an dan terdapat penyok di bagian kiri. Namun Kel tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Lalu saat Kel sedang berada di kamar, terdengar suara mobil yang dikendarai tetangganya Robert, di mana mobil tersebut bermerek Mustang, sama dengan milik pelaku yang ada di berita tadi. Kel yang penasaran kemudian melihat Robert melalui teropong, dan betapa terkejutnya dia saat melihat bagian kiri mobil Robert penyok yang sama persis dengan yang diberitakan tadi. Kel lalu dikejutkan dengan kedatangan ibunya yang akan mengucapkan selamat tidur. Keesokan hari, Kel dan Ronnie kembali mengintip Ashley yang sedang berenang. Tetapi Ronnie mengacaukannya, membuat mereka ketahuan dan Ashley datang ke rumah Kel sehingga mereka berdua panik. Ternyata Ashley di sana bukan datang untuk marah, melainkan dia ingin berteman lebih dekat dengan Kel dan masuk ke dalam kamar Kel lalu bertanya apa yang sedang mereka lakukan dengan teropong di kamar tersebut. Dan Kel beralasan jika mereka sedang mengintai tetangga yang bernama Robert, karena dia memiliki mobil yang sama dengan ciri-ciri pelaku pembunuhan yang seperti ada di berita. What? Untuk meyakinkan Ashley, Kel juga mengeluarkan kameranya yang telah usang. Ashley yang mempercayainya mengikuti mereka untuk melakukan pengintaian terhadap Robert hingga malam hari. How'd you get my phone? It's a big violation of privacy. Dan di malam itu Robert pulang dengan membawa serta seorang wanita ke rumahnya. Mereka berdua terus memperhatikan gerak-gerik Robert, tetapi Ashley ternyata tidak bisa lama karena ditelepon oleh ibunya untuk disuruh pulang. Walk me. Setelah Kel mengantar Ashley sampai depan rumahnya, dia kembali mengintai Robert. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat wanita tersebut sedang berlari-lari dalam keadaan setengah bugil. Ekspresi wajahnya menunjukkan seperti orang yang sedang ketakutan dan meminta tolong. Saat sedang tegang-tegangnya, Kel tidak sengaja menekan tombol flash kameranya sehingga dia bersembunyi. Kel yang masih penasaran kembali menyoroti kameranya ke arah rumah Robert, namun tak menemukan apapun sehingga akhirnya dia menggunakan teropongnya dan ternyata di sana Robert juga sedang memperhatikan Kel. Di saat yang sama, Ronnie menelpon Kel dan Kel memberitahu Ronnie tentang Robert. Namun kemudian Kel kembali melihat wanita tadi pergi meninggalkan rumah Robert sehingga membuat dia semakin bingung. Keesokan harinya, Robert, tetangga Kel yang mencurigakan itu tiba-tiba saja berada di rumah Kel dan sontak membuat Kel terkejut sehingga dia mengambil pisau dapur.
Ternyata kedatangan Robert ke sana adalah karena diajak oleh Julie dengan alasan bahwa Robert telah membantunya membawa barang belanjaan dan mobilnya kempes sehingga dia menumpang pada Robert. Knife. It's a knife. What's the difference? Ternyata dalam percakapan tersebut, Robert sempat menggoda ibunya dengan mengatakan ingin mengajak Julie untuk makan malam dan menonton film. Julie pun mengiyakan ajakan tersebut namun ditentang oleh Kel. Bring some milk. Kel pun menceritakan hal yang dialami semalam dan pagi tadi kepada Ashley. Lalu Ashley berkata mungkin saja yang dilihatnya semalam adalah adegan kejar-kejaran orang dewasa dan Kel tidak bisa menyalahkan Robert yang menyukai ibunya karena ibu Kel memang cantik. Sebelum pergi, Ashley memberitahu Kel jika malam ini dia tidak bisa ikut melakukan pengintaian karena akan mengadakan party di rumahnya karena orang tuanya sedang berada di luar kota. Dan Ashley tidak lupa memperingati Kel agar tidak mengawasinya melalui teropongnya. Namun malam itu, Kel tidak peduli dengan peringatan Ashley dan tetap memantau jalannya pesta. Sampai pada dia melihat Ashley yang sedang bermesraan, membuat dia panas, sehingga mengganggu acara pesta di rumah Ashley dengan menyalakan musik dari rumahnya dengan mengerahkan speaker ke arah rumah Ashley. Ashley kemudian pergi ke rumah Kel dan mematikan musiknya. Dia juga menyadari bahwa selama ini Kel memantau kegiatannya dan bertanya pada Kel sejauh mana dia melihat. Kel pun mengatakan hal-hal menakjubkan pada Ashley sehingga membuat dia terpesona dengan Kel dan mereka pun melakukan adegan mesra. Skip. Di sisi lain ternyata terlihat di rumah Robert seperti ada adegan pembunuhan. Setelah itu Robert membawa keluar sebuah kantong plastik dengan bercak darah dan menimbulkan suara benturan sehingga Ashley dan Kel pergi melihat keluar jendela. Keesokan harinya mereka berdua memutuskan untuk lanjut mengintai Robert dan juga dibantu Ronnie. Ashley memantau Robert dengan mengikutinya ke swalayan, sementara Ronnie ditugaskan untuk membobol mobilnya Robert untuk mencari kode garasi milik Robert. Namun ternyata Ashley telah kehilangan jejak Robert dan memberitahukan hal tersebut pada Kel. Tetapi saat Ashley hendak pulang, ternyata di sana ada Robert yang berdiri tepat di depan mobilnya untuk mencegatnya. Robert kemudian masuk ke dalam mobil Ashley dan mengatakan jika dia menyadari bahwa Ashley sedang mengikutinya. Dia juga memberi peringatan kepadanya dan teman-temannya agar berhenti memata-matainya karena dia tidak ingin privasinya diganggu. Ashley kemudian mengatakan kepada yang lainnya untuk menghentikan permainan mereka karena itu sudah termasuk kelewatan. Just drop this, okay? Tetapi Kel yang sudah terlanjur penasaran dengan gerak-gerik Robert yang mencurigakan memutuskan tetap melanjutkan pemantauannya. Kel lalu membuat sebuah alat yang fungsinya hampir sama dengan remote garasi milik Robert, serta merakit handycam-nya yang dapat tersambung ke TV-nya. Di saat yang sama, Ronnie datang dan berkata pada Kel jika ponselnya tertinggal di dalam mobil Robert. Kemudian Kel menyuruh Ronnie untuk pergi mengambil ponselnya menggunakan remote buatan milik Kel sambil membawa handycam rakitan Kel. Sementara dia mengawasi Ronnie dari balik teropongnya. Di dalam rumah Robert, Ronnie mencium adanya bau busuk yang berasal dari garasi. Kel lalu menyuruh Ronnie untuk menyelidikinya. Karena ia menduga jika bau busuk tersebut berasal dari mayat wanita yang pernah dilihatnya saat itu. Tetapi Ronnie tiba-tiba saja berteriak sambil meminta tolong berlari-lari. Lalu handycam-nya mati. Kel kemudian panik dan tanpa berpikir panjang, dia langsung melompati pagar dan menuju ke rumah Robert. Tanpa dia sadari, alat pelacak di kaki Kel berubah menjadi warna merah yang artinya nanti polisi akan datang mencari Kel. Dan benar saja, polisi di sana muncul dan menahan Kel. Kel lalu berkata jika temannya masih berada di dalam rumah Robert, serta ada mayat seorang wanita yang dibungkus plastik di dalam garasi milik Robert. Mendengar pernyataan tersebut, polisi lalu memeriksa garasi mobil Robert. Dan ternyata itu hanyalah bangkai rusa yang ditabrak oleh Robert beberapa hari yang lalu dan belum sempat menguburnya. Kel kemudian kembali mendapat peringatan untuk yang kedua kalinya yang membuat ibunya bersedih sehingga Julie memutuskan untuk pergi ke rumah Robert untuk meminta maaf. Kel kemudian mendapat pesan dari Ronnie yang bertuliskan untuk melihat ke arah TV. Dan di sana terdapat rekaman Ronnie yang hanya terdiam saja dan sedang berada di dalam lemari di kamar Kel.
Kel kemudian memeriksa lemarinya, dan di sana ada Ronnie yang ternyata dia hanya sedang bercanda untuk menakut-nakuti Kel. Lalu Kel kembali memantau rumah Robert menggunakan teropongnya untuk memeriksa keadaan ibunya di sana. Kemudian dia juga memeriksa rekaman handycam Ronnie saat dia terjatuh. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ternyata ada mayat dari korban Robert disimpan di ruangan rahasia. Di sisi lain ternyata Robert memukul ibu Kel hingga pingsan. Kemudian Kel berteriak memanggil-manggil Ronnie yang sedang mengambil air minum di lantai bawah. Tetapi Robert sudah sampai sana terlebih dahulu dan memukul Ronnie hingga pingsan. Lalu di kamar, Kel yang sedang ingin mengirim pesan dikejutkan dengan keberadaan Robert di sana yang dia lihat di balik layar komputernya. Kemudian Robert dan Kel bergelut. Kel lalu kabur dari sana dengan tujuan agar alarm dari alat pelacaknya dapat berbunyi sehingga dapat memancing polisi ke sana. Namun Robert berhasil menahan Kel dan memukulnya hingga pingsan. Robert mengikat tangan dan kaki Kel dan membawanya ke dalam rumah. Ternyata Robert telah menyusun rencana untuk membunuh Julie, Ronnie, dan Ashley sekaligus dan menimpakan semua kesalahannya pada Kel. Pada saat itulah Ashley masuk dan Kel berhasil memukul Robert hingga terjatuh dari loteng, dan Ashley kemudian membuka ikatan Kel. Kel lalu berencana untuk melewati batas alat pelacaknya dengan berlari keluar rumah. Namun pada saat yang sama, lampu di rumahnya tiba-tiba saja mati dan Robert berusaha mendobrak pintu kamar Kel. Kel kemudian mengajak Ashley untuk melompat ke kolam renang rumah Ashley sehingga akhirnya alarmnya berbunyi. Setelah itu Kel meminta Ashley untuk memastikan kedatangan polisi sementara dia akan menyelamatkan ibunya yang disekap di rumah Robert. Sesampai di sana, Kel memeriksa tempat yang ada di rekamannya dan menemukan beberapa mayat di sana. Kel lalu memasuki sebuah ruangan tempat Robert membunuh korban-korbannya. Di sana terdapat identitas korban dan rambut palsu berwarna merah, sehingga dapat disimpulkan orang yang dilihat Kel pergi dari rumah Robert pada malam itu bukanlah wanita itu yang sebenarnya, melainkan Robert yang berpura-pura dengan menggunakan wig palsu tersebut untuk mengelabui Kel. Kel terus masuk ke bagian dalam rumah Robert dan mendapati ruangan bawah tanah. Sementara di sana, polisi juga mulai memasuki rumah Robert untuk melacak Kel. Melihat ada yang janggal, polisi itu kemudian meminta bantuan kepada rekannya, dan saat itu juga Robert muncul dan menyerang polisi tersebut hingga tewas. Di sisi lain, Kel kemudian terjatuh di lubang yang berisi air dan juga mayat dari korban yang dibunuh Robert. Kel lalu menemukan ibunya yang terikat dan digantung di sana. Kemudian Kel hendak memotong tali ikatan ibunya itu, namun Robert sudah berada di sana menunggu kedatangan Kel. Kel dan Robert kembali bergelut hingga akhirnya Robert hampir saja menusuk Kel. Namun kemudian ibunya Kel lebih dulu menusuk Robert, dan Kel berbalik untuk menusuk Robert lagi menggunakan penggunting rumput hingga tewas. Kel dan ibunya lalu keluar dari sana dengan selamat. Di hari berikutnya, Kel ternyata dibebaskan dari hukuman rumahannya dengan cepat dengan alasan telah berkelakuan baik. Kel lalu menjalani kehidupan normal dan berpacaran dengan Ashley. Oh yes, it terrifies me. Meski begitu, kegiatan memantau para tetangganya masih tetap dilanjutkannya. Dan juga di sisi lain, Ronnie juga masih hidup dan sehat walafiat. Dan film pun selesai. Mungkin kebanyakan dari kita mengira jika kematian dari ayah Kel adalah pembunuhan yang telah direncanakan. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga itu adalah murni kecelakaan, dan juga Robert yang selama ini dia curigai ternyata memang benar adalah seorang psikopat pembunuh berdarah dingin. Sekian dulu video dari Mimin, jika kalian memiliki saran silahkan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.